Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome di my channel. Oke guys, kali ini kita mau bahas satu kasus mutilasi yang cukup menyeramkan yang terjadi di wilayah Kediri, Jawa Timur, tepatnya pada bulan April tahun 2019 lalu. Emang sih kasusnya udah cukup lama, cuma kasus ini layak banget kita bahas. Karena apa? Banyak sekali fakta-fakta mengerikan yang terjadi di dalam kasus ini. Makanya tonton sampai selesai ya. Oke guys, gak usah lama-lama, langsung aja kita bahas kronologinya. Jadi awal mula terbongkarnya kasus mutilasi ini berawal dari seorang warga Blitar, Jawa Timur yang hendak pergi memancing ke sebuah sungai. Ketika dia sampai di pinggiran sungai, dia itu menemukan sebuah koper yang ditemukan dalam kondisi tertutup dan disitu berbau agak-agak berbau busuk gitu. Karena warga tersebut penasaran, akhirnya dia membuka isi koper tersebut. Dan betapa kagetnya nih gengs, begitu kopernya dibuka, ada sesosok kaki manusia yang keluar dari dalam koper tersebut. Setelah warga tersebut membuka seluruh isi kopernya, bener nih gengs, ditemukan sesosok jasad seseorang yang dalam kondisi mengenaskan, yaitu ya kondisinya udah mulai membusuk, dia dalam kondisi telanjang, dan lebih parahnya lagi jasad tersebut ditemukan tanpa kepala. Jadi kepalanya hilang, nggak ada di situ nih, jadi cuma badan aja. Karena warga tersebut takut nih ya, panik pastinya. Akhirnya dia melapor ke pihak kepolisian. Setelah pihak polisi mendatangi lokasi kejadian, polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, dan dari hasil olah TKP, polisi menemukan beberapa barang-barang milik korban. Dari hasil penemuan ini, polisi akhirnya dapat menyimpulkan bahwa jasad yang ada di dalam koper tersebut adalah seorang guru honorer yang mengajar di sebuah SD di wilayah Kediri, Jawa Timur bernama Budi Hartanto. Setelah polisi menyimpulkan identitas dari jasad tersebut, akhirnya polisi pun langsung bergerak cepat memanggil beberapa saksi yang terdiri dari kerabat-kerabat dekat korban. Awalnya polisi memanggil 5 saksi, yaitu berisi teman-teman terdekat korban. Dan betapa kagetnya juga nih, polisi pun juga kaget. Karena apa? Anehnya nih ya, dari kelima saksi yang dipanggil oleh polisi ini, kelima-limanya itu memiliki gerak-gerik yang lemah gemulai alias kebanci-bancian. Jadi polisi langsung merasa aneh nih, kok bisa ya semua teman dari korban, dari Budi Hartanto ini kok kesemuanya kebanci-bancian. Akhirnya muncullah kecurigaan polisi bahwa si Budi Hartanto ini memiliki kelainan. Dan bener nih gengs, ternyata dari keterangan saksi-saksi ini ditemukanlah fakta bahwa Budi Hartanto ini adalah seorang gay atau penyuka sesama jenis. Nah, dari sinilah polisi akhirnya terus menggali informasi dari para saksi, yang akhirnya polisi merujuk kepada seorang pelaku yang diduga sebagai otak pembunuhan dari Budi Hartanto ini, yang nggak lain yaitu pacar dari Budi Hartanto ini. Nah, karena Budi Hartanto ini gay, pastinya pacarnya laki-laki juga dong. Setelah polisi mengantongi identitas dari yang disangka sebagai pelaku pembunuhan, akhirnya polisi pun melakukan pengejaran. Dan benar, si pelaku akhirnya dapat tertangkap polisi dalam posisi dia itu mau melarikan diri ke Jakarta. Jadi dari Kediri dia mau melarikan diri ke Jakarta, tapi belum sempat dia masuk ke Jakarta, akhirnya dia keburu ditangkap polisi di sebuah bis malam. Dan pelaku ini bernama Aris. Dan seperti dugaan polisi nih gengs, Aris dan Budi Hartanto ini ternyata mereka itu memang pasangan gay. Dan akhirnya polisi pun menangkap si Aris ini, kemudian digelandang ke kantor polisi dan dilakukan interogasi secara intensif.
dari hasil interogasi inilah polisi pun dapat menyimpulkan kembali ada tersangka lain yang ikut membunuh Budi Hartanto. Dari informasi yang didapat dari polisi, yang didapat dari pelaku nih ya, akhirnya dikejarlah satu tersangka lain yang bernama Ajis. Ajis ini nggak lain adalah adik dari Aris. Jadi dua-duanya ini pelaku ini, Aris dan Ajis ini, mereka berdua itu kakak beradik. Dan anehnya nih ya, dua-duanya itu juga gay. Tuh gimana nih, ruwet kan ya, cukup rumit banget. Nah, setelah kedua pelaku ini ditangkap, keduanya diinterogasi, akhirnya keduanya pun mengeluarkan satu pernyataan bahwa keduanya tega membunuh Budi Hartanto karena berawal dari adu mulut. Jadi ceritanya nih geng, si pelaku dan korban ini mereka tuh udah kenal agak lama. Mereka kenal dari jejaring sosial Facebook, dari sebuah grup yang isinya itu memang pecinta LGBT gitu. Ketika mereka berkenalan dan sempat ketemuan beberapa kali, akhirnya korban dan pelaku ini juga sempat melakukan hubungan seksual sejumlah 2 kali. Dan dari hubungan tersebut si Budi Hartanto ini biasa mendapatkan upah dari pelaku. Nah, dari sini nih, ketika pertemuan mereka yang ketiga kali itu mereka ketemuan di warung milik si Aris. Jadi infonya Aris ini juga jualan minuman dan nasi goreng. Di situ mereka pun akhirnya juga melakukan kegiatan biasa, melakukan hubungan seksual. Tapi karena si Aris ini tidak mau ngasih uang kepada Budi, akhirnya Budi Hartanto alias korban ini dia merasa tersinggung dan marah-marah sambil teriak-teriak. Nah, karena terjadi adu mulut yang cukup alot, terjadi adu mulut yang cukup keras, akhirnya si Ajis, adik dari Aris ini merasa dirinya terganggu karena kebetulan Ajis juga ada di lokasi kejadian. Karena si Ajis ini merasa terganggu, akhirnya si Budi Hartanto ini ditegur oleh Ajis. Karena Budi Hartanto ini tidak terima ditegur, akhirnya Budi Hartanto pun malah mengambil sebilah parang yang ada di warung makan tersebut. Ketika parang yang diambil oleh korban ini diayunkan ke kepala Ajis, tapi ayunannya ini meleset dan bisa ditangkis oleh Ajis. Dan ini gilirannya si Ajis merebut parang tersebut dan mengayunkan goloknya ke tangan kiri korban. Dan akhirnya korban pun terjatuh tergeletak karena mendapat luka bacok di lengan sebelah kiri. Nah, setelah korban ini tersungkur ke tanah, si Ajis ini tambah membabi buta. Dia langsung bacok-bacok tubuh korban sampai banyak sekali terdapat luka di dalam tubuh korban. Karena si korban ini terus teriak-teriak karena takut teriakannya ini mengundang massa, akhirnya si Aris ikut membantu si Ajis dalam aniaya yang dilakukan oleh adiknya Ajis. Si Aris ini menyumpal mulut korban menggunakan kain. Dan akhirnya si korban pun tewas dalam kondisi sekujur tubuhnya terdapat luka bacok dan mulutnya disumpal kain. Dari hasil otopsi polisi, ternyata si Budi Hartanto ini bukannya mati dibacok, tapi matinya karena kehabisan nafas. Jadi polisi menyimpulkan bahwa ini nih pembunuhnya si Aris, bukan si Ajis. Jadi Ajis itu cuma kena pasal penganiayaan, sedangkan Aris kena pasal pembunuhan. Nah, setelah keduanya membunuh korban, barulah mereka nih baru kepikiran gimana nih untuk menyembunyikan kejahatannya, karena tentunya mereka nggak mau dong ditangkap polisi. Mereka pun berusaha memutar otak untuk menyembunyikan jasad korban. Nah, akhirnya si Ajis ini menemukan sebuah ide
agar jasad korban ini dimasukkan ke sebuah koper, karena dia ingat dia punya koper milik ibunya. Jadi akhirnya benar nih, si Ajis ini mengambil koper milik ibunya. Nah, setelah koper itu dibuka, kemudian jasad korban berusaha dimasukkan ke dalam koper, ternyata jasad korban tidak masuk ke dalam koper karena terlalu besar. Akhirnya muncul nih ide untuk memotong leher korban. Dan benar nih, langsung dieksekusi aja nih. Jadi leher korban langsung dipotong, jadi kepala dan badannya itu benar-benar terpisah. Akhirnya setelah kepala korban ini dipotong, bener nih, jasad korban baru bisa dimasukin ke dalam koper. Ya agak-agak dipaksa sih, menurut keterangan pelaku agak-agak dipaksa, tapi bisa masuk. Nah, akhirnya si koper yang berisi tubuh korban ini mereka buang di wilayah Blitar. Jadi kasus pembunuhannya itu di Kediri dan korbannya dibuang di Blitar. Nah, ini memang dimasukkan pelaku untuk mengelabui polisi. Tapi polisi nggak kehabisan akal dong. Setelah koper yang berisi tubuh korban ini dibuang, akhirnya mereka mencari tempat untuk membuang kepala korban. Jadi kepala korban ini dibungkus plastik yang di luarnya dibungkus lagi dengan sebuah karung. Dan kepala korban ini dibuang di sebuah sungai yang ada di wilayah Blitar. Dan polisi pun baru menemukan kepala korban ini beberapa hari setelah pelaku ditemukan. Jadi menurut keterangan pelaku, emang langsung polisi itu mencari keterangan di mana nih posisi kepala dari korban yang dipotong ini, dan akhirnya polisi pun menemukan kepala korban tersangkut di ranting bambu yang ada di sepanjang aliran sungai. Nah, kemudian setelah polisi pun menemukan fakta-fakta yang mencengangkan dari kasus-kasus ini, akhirnya pun berkas-berkas kasus ini dilimpahkan ke pengadilan, dan akhirnya ya kedua korban ini langsung dieksekusi pidana oleh pihak pengadilan. Oke guys, itu ulasan dari satu kasus yang cukup memilukan. Jadi ada beberapa fakta-fakta yang oke lah, mungkin beberapa nggak patut sih kita bahas, cuma karena ini memang faktanya ya gimana lagi. Jadi kita harus berhati-hati dah. Lagi-lagi media sosial nih, media sosial hati-hati banget nih. Dan jadi keinget juga nih kasus seorang guy yang berasal dari wilayah Jombang, Jawa Timur, yang bernama Rian, yang dia itu juga melakukan pembunuhan berantai, yang pembunuhannya juga lebih sadis nih dari kasus ini. Nah, lain kali kita bahas kasus Rian Jombang. Oke, sampai jumpa di kasus-kasus berikutnya. Jangan lupa komen, like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.